Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kita mau omongin ini si altcoin ya. Sudah lama ini, tipis-tipis saja kita bicara di sini karena kondisi market juga sedang koreksi ya di awal pekan ini. Teman-teman, Bitcoin itu sudah terjadi penurunan ketika merecord ini di 58 ribuan dolar, 58.700-an. Kemudian altcoins itu juga terjadi penurunan seperti Ethereum ataupun BNB, Solana, koin-koin lainnya ini terjadi cukup ya tipis-tipis merahnya di sini di awal minggu ini teman-teman. Akan tetapi yang menarik untuk kita bicara di sini sebelum kita bicara mengenai altcoins untuk persiapan. Buat persiapan ya teman-teman, keadaan kita di sini adalah terjadinya panic selling. Ini merupakan berita di tanggal 12 September yang saya angkat lagi dan memang ini berkaitan dengan beberapa minggu belakangan ini teman-teman. Jadi panic selling ini terjadi gara-gara ini short term Bitcoin holders mundur mereka ternyata di sini, dan long term investor ini terus mengakumulasi Bitcoin sahabat Black Cuan. Dan apabila kalau kalian perhatikan di sini yang menarik ya dari Crypto Globe di sini bahwa para short term holders ini sudah mulai beralih dia ini. Dan ini sebuah pertanda bahwa ke depan ini orang-orang yang akan datang untuk membeli Bitcoin atau yang long ya ke Bitcoin itu akan mulai masuk lebih banyak lagi. Dan kalau kita juga mau mempertimbangkan ini sahabat Black Cuan bahwa reserve ya cadangan Bitcoin di exchange itu sudah benar-benar dikuras, yang merupakan pertanda scarcity si Bitcoin itu semakin tinggi, dia semakin langka di pasaran. Dan memang ini tidak bisa terjadi langsung gitu kan, kayak misalnya hari ini retail masuk kemudian harga langsung naik. Teman-teman, sebelum ke altcoins, untuk BTCD di sini terjadi kenaikan yang cukup tinggi, artinya tren BTC dominance itu terus terjadi kenaikan. Dan ini dari screenshot Benjamin Cowen, BTC.D berada di 58.000. Kemudian per hari ini ketika saya record video ini dari TradingView, BTC.D itu berada di 57,9 dan ini tinggi sekali teman-teman. Jadi wajar kalau kita perhatikan tadi itu para altcoins itu terjadi penurunan karena dia tertekan akibat dari BTC dominance yang tinggi. Terjadi kenaikan terus-menerus di sini apabila kita perhatikan teman-teman, dia naik terus ini. Akan tetapi seperti yang saya katakan di beberapa video saya sebelum-sebelumnya, yang saya tunggu itu adalah untuk tahun depannya teman-teman. Dan seperti rencana yang sebelumnya saya katakan di beberapa video bahwa kita tunggu ini untuk tahun depan. Semoga dia mengikuti ya apa yang terjadi di 2017, 2021 untuk yang 12 bulan atau untuk yang 1 tahun. Bitcoin ini di 2025 mau dia mengalah dan dia merah untuk BTC dominance-nya. Dan kalau kita kutip ya, beberapa orang-orang menyatakan bahwa sampai nanti dia tertekan ini altcoins ini sampai level ke 60 dia itu baru dia terjadi penurunan. Semoga itu yang kita dapatkan di tahun 2025 nanti teman-teman untuk BTC.D. Berlanjut kita ke kabar menarik, kabar yang positif ya dalam hal ini. Ini kita ulang lagi bahwa Donald Trump ini akan launch yang namanya itu World Liberty Financial, di mana dia akan memberdayakan stablecoin, kemudian dia berdayakan kripto di sana. Dan ini berkebalikan dari apa yang dilakukan oleh Kamala Harris. Kamala Harris yang kemungkinan besar akan mendorong CBDC, itu isunya di sini. Kemudian Donald Trump ini akan memberdayakan kripto dan stablecoin. Jadi apabila teman-teman menjadi warga Amerika misal ini ya, siapa yang akan kalian pilih dalam hal ini? Kemudian teman-teman, yang menarik lagi bahwa pemerintahan yang sekarang ini sudah mulai kehilangan cakarnya yang tajam-tajam itu. Dan ini bisa kita lihat dari kasusnya Kraken di sini yang mendenies, yang menolak tuntutan dari SEC atau SEC allegation yang menyatakan bahwa Cardano dan Algorand ini bukanlah security dan menganggap apa yang dilakukan oleh SEC sudah di luar batas jurisdikasinya dia, atau ini bukan wewenangnya dia, tapi ngapain dia sampai mengurus urusannya di Kraken mengenai Cardano ataupun Algorand.
Dan ini menurut saya sudah di ending ya, kayak bebek lumpuh lah kita bilang ya, untuk pemerintahannya si Joe Biden dan Kamala Harris di sini karena akan memasuki pemilihan yang berikutnya. Dan termasuk juga Gary Gensler dalam hal ini mulai mendapatkan penentangan yang semakin keras sekarang ini di akhir pemerintahan ini. Dan apabila kalian mengikuti berita-beritanya, Donald Trump juga menyatakan akan memecat ya. Untuk pertama kali itu yang akan dipecat itu adalah si Gary Gensler ini. Teman-teman, kita tinggalkan SEC dan Kraken di sini. SEC yang sudah mulai kehilangan tajinya dia di sini. Sekarang ini kalau misalnya kita perhatikan untuk bulan September, kita sudah di pertengahan ini menjelang akhir, dan Oktober itu diekspektasikan akan terjadi pembalikan hijau ke Bitcoin di sini. Seperti apa skenarionya? Semoga kita bertahan di sini, teman-teman. Dan apabila kita memperhatikan juga untuk membandingkan pergerakannya di sini, bahwa pergerakan emas itu ternyata sudah mendahului Bitcoin sekarang ini. Kita bisa perhatikan di sini untuk riwayat ya sebelum-sebelumnya di tahun 2020 ke 2021 ketika terjadi bull market ya, di start pada saat itu di 2020 emas ini ambil pergerakan duluan teman-teman. Dan si Bitcoinnya itu agak telat ya di sini. Kemudian sekarang ini yang terjadi adalah si emas ini sudah duluan naik ya di sini. Kemudian si Bitcoinnya malah masih datar-datar dia di sini. Oleh karena itu apabila Oktober nanti terjadi pembalikan arah, si Bitcoin ini bisa mengejar pergerakannya si emas ini, sahabat Black Cuan. Dan bukan tidak mungkin apabila kita melihat apa yang dikatakan oleh Es Crypto di sini, bukan tidak mungkin akan terjadi kenaikan pada si Bitcoin, akan tembus dia ke 100.000. Kemudian Ethereum nanti ketika bulls itu terjadi, di start lagi, ditembak lagi kenaikannya ini, Ethereum itu bisa saja nanti akan tembus ke $100.000, dan kita akan memperhatikan alt season itu akan menembus sampai ke level 100 kali lipat pergerakan dari altcoins itu teman-teman. Dan memang kita mesti realistis juga di sini kita berbicara karena banyak sekali altcoin sekarang ini. Oleh karena itu koin mana-mana saja yang akan naik itu banyak sekali pilihannya teman-teman, dan ekspektasinya adalah tidak seliar apa yang terjadi di tahun-tahun 2021 atau bahkan ke bawah karena jumlah altcoinsnya pada saat itu masih sedikit. Dan dalam hal ini saya masih tetap ya dengan dua narasi altcoins yang saya sukai mengenai AI dan GameFi tersebut teman-teman. Dan mari kita melihat seperti apa di dalam 6-8 bulan ke depan ini, seperti apa pergerakan ini akan diberikan kepada altcoins ke depan itu, sahabat Black Cuan. Itu yang sangat menarik untuk kita tunggu. Kemudian apabila si Gary Gensler yang dikabarkan akan diganti cepat-cepat ya, apabila Donald Trump ini juga terpilih, dia akan menjadikan Elon Musk ini sebagai bos dari institusi baru yang akan dibuat oleh Donald Trump. Yang ini juga kayak kode-kode juga ini dari Elon Musk teman-teman ya. Kalau kita ingat dari 2021 kan, 2020 pada saat itu dia sibuk terus, dia nge-tweet tentang Doge, dan di 2021 terjadi spike habis-habisan gila-gilaan di Dogecoin. Dan sekarang ini entah secara kebetulan ini kok ada namanya itu Department of Government Efficiency yang kalau kita singkat itu menjadi Doge. Ada-ada aja nih memang Elon Musk ini ya. Pengaruhnya memang luar biasa teman-teman, dan ini merupakan semacam kode juga menurut saya. Karena pergerakan dari si altcoins tersebut ya, si Doge itu sendiri, ini kayak memimik yang terjadi di market cap untuk semua altcoins. Kita bisa perhatikan ini dari TechDev ini, mengenai pergerakannya ini ketika Doge ini naik ya, atau Doge ini terjadi kenaikan teman-teman, yang terjadi di 2020 seperti saya katakan tadi. Ini wilayah Elon Musk ini sibuk-sibuk nge-tweet tentang Doge di Twitter pada saat itu, dan memasuki 2021 Dogecoin ini terjadi spike ini teman-teman. Dan sekarang terjadi pola konsolidasi yang sama seperti yang terjadi sebelumnya di tahun 2020 akhir menjelang ke 2021, dan sekarang ini menjelang ke 2025 seperti ini pergerakannya. Dan untuk yang lebih lengkapnya kita bisa perhatikan di sini untuk chart yang 1 bulan daripada si Dogecoin tersebut. Teman-teman bisa memperhatikan di sini ya. Di 2017 itu memang dia terjadi penurunan di sini si Dogecoin-nya. Kemudian setelah itu dia bangkit terjadi kenaikan. Di 2018 terjadi penurunan lagi hingga akhir 2020, dan di sini Elon Musk nge-tweet nih. Ini wilayah dia nge-tweet di sini, dan setelah itu Dogecoin terjadi kenaikan lagi, dan sekarang ini terjadi penurunan lagi
begini lagi dia ini menjelang ke 2025, dan diekspektasikan dia akan naik bahkan nanti ini sampai ke harga $1 lebih untuk per 1 Dogecoin, teman-teman. Kita lihat ya, Dogecoin ini saja secara market cap ya. Secara market cap si Doge ini sudah berada di 14 miliar US dollar. Dan ini sama dengan total market cap yang ada di GameFi. GameFi ini juga seperti itu, 14 juga. Jadi bayangkan ada satu koin meme, kemudian market capnya itu sama dengan semua koin-koin yang ada di sini nih, koin-koin kecil yang ada di altcoins ini atau di GameFi ini, narasi GameFi ini untuk top gaming ini, teman-teman. Apabila dia mengejar saja ini ke 1 miliar saja, ini salah satu ya koin-koin ini, itu bakalan keberapa gitu kan, yang kecil-kecil maksud saya di sini, akan berapa kali lipat dia akan terjadi. Seperti itu, teman-teman. Dan untuk sekarang pun ternyata ini sudah mulai ada semacam pertanda pembalikan arah ya, atau perbaikan dari posisi turunnya. Itu sudah mulai ada terjadi reversal di sini, pertanda reversal untuk beberapa altcoins. Dan kalau kita perbesar di sini, sahabat Backcuan, bisa kita lihat ya, ini ada injektif protokol yang menarik sekali dia di sini. Apabila kalian perhatikan untuk RSI-nya dia ini berada di titik terendah dengan posisi yang sama seperti yang sebelumnya. Titik terendah ini ketika dia turun sampai di level 0,07 di bawah $1, teman-teman. Kemudian RSI ini juga ternyata turun lagi di sini ketika justru harganya itu berada di kisaran-kisaran $19-18. Seperti itu untuk injektif protokol. Dan kalau dia misalnya menembus ini dari falling wedge ini, itu diekspektasikan akan terjadi kenaikan juga untuk si INJ dalam hal ini. Kemudian teman-teman, ini juga ada FED ya di sini, FED USDT yang juga polanya itu sudah dalam persiapan untuk menjajal kenaikan yang berikutnya, teman-teman. Dan ini sudah didukung dari RSI-nya. Kemudian ada SEI juga seperti itu, teman-teman. Terjadi di sini bullish divergence untuk dia di sini yang merupakan potensi untuk terjadi kenaikan daripada si SEI ini. Altcoins berikutnya adalah PP. PP juga sangat menarik di sini, teman-teman. Dari broadening wedge-nya dia di sini tampak dia sedang berusaha untuk menembus broadening wedge ini, dan ekspektasinya adalah dia akan terjadi kenaikan setelah ini, melihat RSI juga ini sudah mulai akan terjadi pembalikan arah. Dan seperti yang kita bicarakan tadi, falling wedge-nya si Doge juga mulai akan terjadi pembalikan menurut saya di sini. Dan ini pun lagi-lagi kita berbicara bukan dalam waktu yang cepat-cepat seperti itu, teman-teman. Akan tetapi ini dalam long terms ya, terutama long terms-nya standar tahun depan aja deh kita ngomong seperti itu. Jadi dalam seminggu atau 2 minggu ke depan, oke lah dia akan bermain di area bawah-bawah di sini. Akan tetapi begitu Oktober nanti, seandainya skenario itu terjadi, BTC terjadi kenaikan, maka kita akan lihat pembalikan arah ataupun penghijauan yang terjadi di altcoins. Itu skenarionya, teman-teman. Dan yang kita tunggu seperti yang saya katakan tadi, kita tunggu BTC dominance-nya terjadi penurunan, biarkan harganya Bitcoin itu terjadi kenaikan, akan tetapi uang itu udah mulai dibagi-bagi atau dia terpecah-pecah masuk ke altcoins. Dan apabila itu mulai terjadi, teman-teman, maka artificial intelligence coins yang saya jagokan dalam bull run sekali ini, semoga nanti itu akan mendapatkan kelipatan-kelipatan X-nya ketika itu terjadi, sahabat Backcuan. Untuk market cap-nya dia saja ini kan masih kecil, ini 22 miliar ya. Dan AI di sini yang sering kita bicarakan itu adalah si Render, kemudian Singularity Nets atau AGIX, kemudian yang paling jagoan saya ya di sini yang saya anggap ya punya potensi besar meskipun dia ini resikonya itu besar juga, teman-teman. Ini PAL AI. Dan satu lagi yang dalam beberapa waktu juga kita bicarakan yaitu iOS ya, iOS Network, teman-teman, yang merupakan koin AI yang dalam skenario bull run itu bisa terjadi kenaikan melebihi koin-koin lainnya. Itu ekspektasi saya pribadi di sini, teman-teman. Kemudian untuk GameFi sendiri ada di sini BIM, kemudian ada Ronin Network, teman-teman. Itu yang saya bicarakan di sini. Dan satu lagi yang tidak boleh ketinggalan, yang sering sekali saya bahas atau sering sekali saya bicarakan, Super First. Super First, teman-teman,
merupakan salah satu koin jagoan di dalam Black Cuan ini. Ya, ini bukan ajakan ya teman-teman, ini bukan nasihat keuangan juga untuk membeli super, tetapi ini saya beritakan sebagai jagoan saya lah di sini. Jangan dicontoh atau ditiru, nanti takutnya kalau dia di-dump, dia dihantam turun ke bawah, yang disalahkan malah kita di sini Black Cuan. Saya lah di sini disalahkan. Saya tidak mau seperti itu. Jadi teman-teman tetap melakukan riset kalian secara mandiri dan anggap saja ini sebagai referensi buat kalian dalam menentukan koin-koin yang kalian jagokan di narasi-narasi yang lainnya. Dan teman-teman, untuk kita bisa melihat altcoins bergerak bebas itu ya, teman-teman, kita mesti memperhatikan yang satu ini. Untuk market cap dari si Ethereum sendiri. Apabila dia bertahan di sini, untuk pergerakan dari market cap si Ethereum di sini, dia terjadi pemantulan di tahun 2024 ini dari level 291 billion di sini, teman-teman. Pergerakan dari Ethereum yang dikatakan oleh S Crypto tadi itu sampai ke 10.000 itu sangat-sangat mungkin terjadi apabila dia mencapai ke 1 triliun market cap untuk si Ethereum di sini. Dan boleh jadi untuk si Bitcoinnya itu mungkin sudah mencapai ke 4 ataupun 5 triliun US dollar untuk market capnya si Bitcoinnya, teman-teman. Karena untuk sementara ini masih berada di 1,16 triliun untuk total market cap si Bitcoin. Sementara si Ethereumnya sendiri di sini berada di 277. Sudah terjadi penurunan dari yang sebelumnya. Dan menutup video kali ini, teman-teman, apabila dengan semua skenario yang kita bicarakan tadi, di tahun 2025 BTC Dominance itu terjadi penurunan, atau yang dalam waktu ke depan ini Oktober terjadi hijau di market ini, teman-teman, total market cap untuk total tree dari sini altcoin semuanya itu yang sudah dalam posisi falling wedge di sini dan berhasil dia keluar dari area penurunan ini, diekspektasikan dia akan terjadi kenaikan dan akan membawa para altcoins itu terjadi kenaikan dalam bulan-bulan berikutnya. Itu ekspektasinya dari pergerakan si altcoins, teman-teman, karena ini sudah bikin dia semacam divergence di sini, alias terjadi bullish divergence di sini. Dan ini masif untuk ke depan ini, teman-teman, untuk para altcoins. Dan teman-teman harap diingat ya, lagi-lagi saya ingin mengingatkan, this is not financial advice. Kalian bisa rugi habis-habisan, uang kalian habis kalau kalian bermain di kripto seperti ini karena resikonya sangat besar. Dan apabila kalian tetap ingin trading atau investasi di kripto, tetap lakukan riset kalian secara mandiri. Teman-teman, sekian video kali ini. Untuk sisanya kita let's enjoy the ride, guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.